Hai semuanya, kenalin nama saya Rahel. Di video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih bedanya penggunaan huruf dan juga penulisan kata dalam ejaan yang disempurnakan. Jadi, dalam penggunaan huruf ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Tapi di sini saya akan membahas dua saja. Yang pertama yaitu huruf kapital, yang kedua adalah huruf miring. Dalam penggunaan huruf, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu huruf kapital, di mana di sini ada banyak sekali ketentuan, tetapi saya menjelaskan hanya 3 dari itu. Bagian A, yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya yang pertama yaitu dia membaca buku, D di depan menggunakan huruf kapital. Dan contoh yang kedua yaitu apa maksudnya, A di depan menggunakan huruf kapital. Untuk bagian B, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh yang pertama yaitu Amir Hamzah. A di depan menggunakan huruf kapital, dan H di depan menggunakan huruf kapital juga. Untuk contoh yang kedua, yaitu Dewi Sartika. D di depan menggunakan huruf kapital, dan S di depan menggunakan huruf kapital juga. Dan untuk bagian C, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya yaitu suku Batak. Untuk penulisan suku, semuanya huruf kecil. Namun, untuk penulisan Batak, B di depan menggunakan huruf kapital. Sama seperti bangsa Indonesia, B dari bangsa huruf kecil, tetapi Indonesia, I di depan menggunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu huruf miring. Sama seperti huruf kapital, huruf miring ini memiliki beberapa ketentuan. Untuk yang bagian A, yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan dari Abdul Muiz. Di sini untuk huruf miringnya ada di Salah Asuhan, karena itu merupakan salah satu judul buku. Yang contoh kedua yaitu majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Di sini diberi huruf miring pada pujangan baru karena itu merupakan judul majalah. Untuk yang bagian B, bahwa huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Di sini yang diberi huruf miring yaitu kata abad. Yang kedua yaitu imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Di sini yang diberi huruf miring yaitu kata berjasa. Yang bagian C yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya yang pertama yaitu kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malapeuau. Di sini malapeuau ini merupakan salah satu bahasa daerah di mana di sini harus diberi huruf miring. Yang kedua yaitu nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Di sini merupakan bahasa asing jadi diberi huruf miring pada Garcinia mangostana. Jadi dalam penulisan kata saya akan membahas dua, yaitu yang pertama kata dasar dan yang kedua yaitu kata turunan. Yang pertama yaitu kata dasar. Sebelum itu kita harus tahu apa sih kata dasar itu. Kata dasar merujuk pada bentuk yang asli, utuh atau belum mendapat imbuhan atau tambahan apapun. Jadi kata dasar ini ditulis secara mandiri. Misalnya kantor, pergi, ramai. Jadi di kata-kata tersebut tidak ada imbuhan maupun tambahan. Yang kedua yaitu kata turunan. Sama dengan kata dasar, kata turunan ini memiliki beberapa ketentuan. Untuk yang bagian A, kata berimbuhan. Pertama, kata yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan imbuhannya. Misalnya berjalan, dari kata dasar jalan. Dan yang kedua misalnya adalah pembaca dari kata baca. Untuk yang kedua, kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Misalnya yang pertama yaitu transmigrasi dan yang kedua infrastruktur. Untuk yang bagian B adalah bentuk ulang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak strip anak. Dan contoh yang kedua yaitu hati strip hati. Untuk yang kedua, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Nah, contohnya yang pertama yaitu rak buku, yang artinya rak-rak buku. Dan yang kedua, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Untuk bagian C yaitu gabungan kata. Yang pertama yaitu unsur gabungan kata, termasuk istilah khusus ditulis secara terpisah. Misalnya, yang pertama yaitu orang spasi tua atau orang tua. Yang kedua yaitu duta besar atau duta spasi besar. Untuk yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menghubungkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya buku strip sejarah baru yang artinya buku sejarah baru bukan buku bekas. Sedangkan kalau buku sejarah strip baru yang artinya buku tentang sejarah baru. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai ejaan yang disempurnakan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.